Di sini dibuka PowerPoint, dicari PowerPoint. Ini PowerPointnya 2021. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini nih. Di sini ada blank, terus di sini ada ya nggak apa-apa. Terus di sini ada home, new, open, akun, option. Nah, di sini tuh bisa more themes. More themes tuh temanya. Sini ada banyak tuh. Misalkan saya ngambil yang ini nih, lorem ipsum artistic, diklik. Nah, di sini misalkan mencet create, tinggal create aja. Nanti otomatis ngedownload. Iya. Misalkan seperti itu. Nah, terus di sini ada tampilannya. Ada file kayak tadi tampilannya, home, insert, design, transition, animation, slow, review. Di sini ada desain ya. Di desain itu yang ini tampilan temanya yang berubah-ubah tuh. Misalkan ini. Di sini batik misalnya. Nah, ini berubah nih tampilan batiknya. Misalkan ini. Kalau misalkan pengen dikembaliin, tinggal ini aja. Kosong lagi kayak gini. Kalau misalkan pengen ngapus ya tinggal di sini aja, klik kanan. Di sini klik kanan, delete slide. Terus di sini delete slide. Kalau pengen nambah lagi di home, new slide. Di sini ada section, terus di sini ada layout. Nah, kalau layout itu letak kotak-kotak ininya ada di mana. Misalkan di sini ada kotak title doang. Nah, berarti ada title doang di atas. Kalau misalkan layout di sini ada dua konten, berarti kotaknya ada dua di sini. Nah. Kita hapus dulu ya. Misalkan di sini kita desainnya klik new lagi ya. New blank ya. Klik new terus blank. Nah, terus kita pilih desain. Kita pilih desainnya yang hijau ini, coba kita pilih yang warna pink, ganti misal. Nah, di sini misalkan ini kan kotakannya ya, kotakan untuk judul atau nama persis kayak Google Slide aja. Di sini misalkan kita huruf kapital, misalkan di sini apa ya judulnya, belajar PPT misal, huruf caps lock, belajar PowerPoint. Di sini misalkan oleh ini, di sini nih nama, misalkan ini warnanya di sampingnya warna biru, misalkan ini warna pink, bebas kalau warna. Nah, di sini misalkan tampilannya kan kayak gini ya. Nah, di sini kan misalkan pengen letaknya ada formatnya, di sini 16:9. Kalau 16:9 itu berarti landscape. Nah, di sini misalkan transisi ya. Transisinya misalkan kita pilih split ya misalkan. Nih di transition, diklik di transition ya. Terus misalkan pilih split. Jangan berisik sih, Pak. Split. Nah, di sini misalkan udah dipilih split ya. Kita nyalakan di sini, pilih yang ini, bagian ini. Slideshow. Kita klik. Oh, ininya bentar. Harus nambah ini ya. Nah, misalkan kayak gini, kita pilih push, coba ya, push. Terus slideshow.
Nah, misalkan kita ini untuk ininya kita ke animation. Misalkan di sini fly in misalkan. Nah, terus di sininya kita yang namanya kita misalkan fade. Nah, misalkan di sini slideshow-nya di sini bisa. Mencet F5 ya kalau pengen jalanin F5 atau itu. Di sini ya karena ini ya pakai ini. Nah, coba. Nah, tuh. Ininya nih dipilih. Di sini pilih namanya fly in. Nah, di sini nama ini fade. Misal. Nah, terus misalkan ini kita duplikat aja. CTRL D. Di sini klik kanan, duplikat, pilih. Di sininya dipilih dulu di kotakannya tuh. Di sini juga sama di kotakannya. Di blok. Terus ini kalau udah diduplikat ya. Coba duplikat. CTRL D kalau mau cepat. Kalau itu klik kanan. Klik kanan duplikat. Nah, di sini misalkan kita ini transisinya kita berubah ya. Transisi pertama itu kita ini cruelten misalnya. Apa ya? Fall over misal. Terus di sini transisi kedua kita ganti misalkan galeri. Terus transisi ketiga kita ganti ini fraktur misal, bebas. Nah, misalkan itu kita F5 lagi pencet ya, atau pencet yang ini nih. Nah, kita jalankan. Nanti transisinya ada. Nah, tuh grup geser. Nah, itu cerak kaca pecah tuh animasinya. Tuh. Fraktur tulisannya. Fraktur ya. Kalau misalkan win tuh. Jadi mungkin tinggal diduplikat aja, duplikat. Kalau pengen nyoba animasi yang lain tuh. Kalau pengen itu misalkan pengen acak ya, pilih random. Nah, kita jalankan lagi. Misalkan ini kita acak semua ya. Kalau mau cepet tuh ini ya. Bentar. Nih, kalau mau cepet, lihat ke sini ke depan. Nah, pengen cepat transisi tuh ya, diklik kanan di sini CTRL A, di blok semua. Nah, terus kita pilih random semua. Nah, ini kan udah random semua nih. Kita F5. Nanti random di sininya. Kok gak berubah sih? Harusnya berubah ya. Harusnya ini animasinya bergerak ya kalau random tuh. Ini kok nggak bergerak sih? Nah, tuh bergerak tuh. Kadang bergerak, kadang enggak ya. Harusnya kalau random itu acak. Yang paling bagus acak tuh biasanya ada di Canva tuh biasanya. Misalkan ini kita gantilah, misalkan door. Terus di sini kita ganti vercon ini. Terus yang ini conveyor. Terus di sini ganti honeycomb misal. Terus di sini kita ganti sini Charlotte. Terus kita ganti di sini ganti fraktur. Terus yang terakhir kita ganti crush. Crush itu kertas ya. Nah, kita F5 lagi coba. Nah, tampilannya begini.
Nah, yang terakhir vektor, terus di sini misalkan tuh, kayak gitu. Nah, kalau misalkan pengen ganti arahnya, ini di sini. Misalkan pertama ini door ya, door misalkan jangan door lah, ganti zoom misalkan. Zoom misalkan ini optionnya tuh ada in, ada out, atau rotate. Nah, misalkan zoom kita ganti rotate ya, coba bisa nggak? Atau misalkan di sini yang kedua ini di efek optionnya nih dipilih misalkan dari kiri. Nggak bergerak sih. Nah, di sini yang berubah tuh apa aja sih ya? Ini nggak berubah ya, di transition, curtain, coba origami ya, origami, terus airplane, terus peel off, plane. Coba kita jalankan lagi dari awal. Nah, kayak gitu misalkan di sini. Nah, peel off itu. Nah, itu seputar itunya. Nah, itu seputar transisi bebas. Di sini pilihnya ada banyak efek-efeknya tuh. Nah, di sini kalau animation itu di sini diklik dulu warna ininya nih, belajarnya nih. Baru di sini ada pilihannya. Misalkan di sini belajar point per point ya, di nomor 2 misalnya. Diklik dulu per pointnya, di sini pilih misalkan di sini kita pilih spin. Nah, spin kayak gini. Di sini kita pilih ganti misalkan di sini grow tool. Nah, misalkan kayak gini, terus kita jalankan ya. Nah, tuh kayak gitu muter. Nah, jadi efeknya tuh kalau PowerPoint tuh milih efek-efeknya aja yang dibetulin. Jadi nyesuaiin. Misalkan pengen efek apa, transisi apa gitu. Ya, kalau misalkan pengen new slide itu tinggal ganti tema ya, misalkan ini. Misalkan ini kita pengen ganti tema ya, tinggal di sini aja nih, pilih ganti tema. Nah, tuh. Langsung otomatis belajar PowerPoint di tengah. Misalkan ganti tema. Ctrl Z, kita Z. Nah. Ganti tema di sini tengah. Nah, atau misalkan di sini ganti lagi tuh. Jadi kira-kira yang bagus yang mana gitu, dipilih aja. Nah, sini ada banyak tuh. Kalau Google Slide kan pilihannya sedikit, kalau ini sih banyak. Cuma bedanya kalau ini
harus di aplikasi. Nah, misalkan kayak gini nih, belajar PowerPoint, terus ini. Nah tuh, Ces. Misalkan kayak gitu tuh. Jadi menyesuaikan tema, misalkan temanya apa, itunya apa gitu. Intinya sih di situ aja sih kalau itu. Nah terus misalkan pengen itu tinggal new slide aja, home, insert. Kalau insert itu nambah gambar ya. Misalkan di sini kita new slide kita pilih title konten. Nah di sini misalkan gambar. Nah di sini kita masukkan gambarnya aja. Misalkan di sini ya, insert picture this device. Gambarnya apa misalkan ini. Nah tuh. Terus kalau ini ditaruh di tengah misalkan di sini ini transisinya kita ubah, misalkan di sini reveal atau apa. Nah, coba kita ini ya, jalankan. Tuh kayak gitu. Misalkan di sini kita ganti lagi. Coba di insert gambarnya. Bebas gambar sih. Bentar, Nah, misalkan ini kita hidupkan lagi, coba. Nah tuh, misalkan kayak gini gambar tuh, efeknya tuh. Nih dilihat nih, efeknya dilihat ya. Jadi nyesuaiin aja, nyesuaiin tema. Intinya sih di situ. Kalau isinya sih terserah isi ininya nih. Ini di pertama itu di desainnya tuh dipilih dulu yang betul, yang mana pengennya tuh. Kalau udah desain, tinggal di ini aja di home, new slide. New slide-nya tuh pilih apa? Pilih kontennya tuh. Misalkan title dan konten. Nah, title dan konten tuh berarti kotaknya ada 2. Nih di sini nih. New slide di sini nih pilih yang mana? Di home di bagian home tuh. Pilih yang mana ininya tuh. Jadi kotak-kotak ininya nih pengen ada berapa? Misalkan di sini gambar itu ada 2 konten misalkan. Misalkan pengen kosong ya berarti pilih yang ini. Intinya sih di situ. Jadi misalkan input gambarnya sama aja. Misalkan di sini kita duplikat dulu ya. Misalkan di sini. Misalkan di sini video ya, video. Misal insert di sini pilih aja di sini video nih. Nih di sini ada pilihan video. Video misalkan ini. Nah tuh
ada di insert di sini video. Misalkan kita nyalakan videonya. Menghubungkan antara komputer dan Swiss. Nah, hafal nggak warnanya? Ini sama ini bener kan? NIS gede semua. Udah hidupin semua. Nah di sini ada ini nggak? Intinya sih sama kayak Google Slide. Lihat di pilihan-pilihan di sininya nih. Insert, kalau pengen gambarnya insert gambar. Misalkan pengen insert tabel ya di sini, pilih di sini, ditulis dulu tabel. Judulnya tuh apa? Kan misalkan di sini kan pengertian, misalkan pengertian PPT. Nah, di sini biasanya tuh PPT adalah kan kayak gitu. PPT adalah bla 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 kan. Kan kayak gitu misalkan kalau itu tuh. Intinya kan ada di title dan konten doang kalau PowerPoint tuh. Isinya judulnya apa, isinya apa. Masalah animasi sih terserah. Animasi, desain itu terserah. Ada di new slide sama ini nih, pilihan ininya nih ada di situ. Jadi kreasi sendiri kalau di itu tuh. Misalkan di sini ada gambar ya. Apa sih ini shape tuh, misalkan di sini ada kotak di sini misalkan pengen nambah kotak warna tuh. Intinya sih di situ doang sih, sama kayak Google Slide aja. Kalau nge-save ya tinggal di save aja di sini, terus disimpan. Lokasinya ada di mana, udah itu. Nanti bisa dilihat di sini nih. Kita lihat, tonton videonya coba. Nah tuh sama tuh tema tuh, ini kan bahasnya sama tuh, cuma ini pakai bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris ya bagus. Control S will actually save the file for you as well. So the first time you press Control S, it will ask you, where do you want to save the file? And then it will update your changes. Bold text. Tuh untuk nge-save Ctrl S, untuk bold So, itu. center, align, point. Besides animations and transitions. So I'm gonna go ahead and head over back to my home tab here. Nah misalkan di sini gambar, Tab when we grafik, insert text. insert gambar. Ini kan mas gambar tuh. It's here. I'm gonna go back to images and I'm gonna insert these guys here. To do is we want to go ahead and click on. Sama aja, cuma tinggal digedein, dikecilin aja tuh gambarnya tuh. Ini kan ngecilin, gedein, tinggal digeser-geser aja kalau itu. Insert gambar. Tuh. Ini efek-efeknya. Nah di sini ini apa sih, kotak-kotak yang tadi shape tuh, bentukan shape. Nah ini table nih. Kalau insert table kayak gitu, di sini nih bagian menu table, insert table.
Tuh. Kalau insert table tinggal di insert aja tabelnya kayak gimana gitu. Ini bentuk chart. Sini ada pilihannya. Nah, misalkan ini chart ya bahasnya. Yes. Kayak gitu-gitu aja sih, gampang. Kalau Excel udah sampai mana ini? Excel yang ini nih. Udah pernah nyoba sampai mana Excel nih? Coba dicari di sini Excel. Excel ini open. Kalau Excel itu biasanya digunainnya untuk rumus-rumus. Kebanyakan rumus kalau Excel. Welcome back. Well, this is try. You haven't been doing so since Office was due. Nah, di sini Excel dibuka ya. Coba ngikutin video. Nah, di sini Excel tuh ada pilihannya ya. Blank, pilih blank. Kalau Excel. Nah, dipilih blank tuh ya. Lihat ke depan nih, lihat. Nih, di sini kan pilih blank nih. Ini kan kosong ya. Nah, di sini di pack layout. Nah, di sini size-nya tuh diatur dulu. Size-nya pilih A4. Di size pack layout A4. Nah, orientation tuh pilih portrait atau landscape pas ngeprintnya tuh. Nah, set print area kita set. Size A4. Nah, misalkan kita CTRL-P ya. Misalkan pengen nge-print tuh dilihat bentukannya kayak gini tuh. Kalau misalkan ini di size apa sih, di orientationnya kita landscape, nanti bentuknya miring. Tuh miring tuh. Kayak gini. Tadi pengen ke printnya tuh kayak gimana aja bentukannya tuh. Misalkan potret ya, di sini marginnya normal. Biasanya itu misalkan di sini di sini ada bagian A. Nih, dilihat di sini nih. Kalau di sini ke bawah tuh ya namanya baris 1 2 3 4 tuh baris. Nih, 1 2 4 sampai ke bawah terus. Nah, kalau A B C D itu namanya kolom. Harus ingat-ingat. Nah, ini baris kolom A1, kolom A baris ke-1. Nah, di sini kita pilih yang B nih. Nih, kolom B baris ke-1. Harus diingat itu yang namanya kolom sama barisnya letaknya ada di mana. Kalau Excel tuh wajib diingat. Nah, di sini misalkan kolom C baris ke-1. Nah, di sini misalkan kolom C baris ke-2. Nah, misalkan di sini kita lihat tadi di video tuh.
Nah, di A baris ke-1 itu kita tulis fast food misalkan. Fast food. Ditulis apa? Fast food. Nah, di sini nih kan ada pilihannya nih. Coba di kursornya diarahin ke sini nih, ke arah B nih. Nah, ini untuk melebarkan nih. Kalau udah bentukannya itu bentuk kayak gitu tuh, lebar buat itu. Untuk ngelebarin. Nih bentukannya kayak gini nih. Ada tanda plus kayak gini nih. Bisa bukan, kalau panah ke bawah kan di ininya di garis-garis batasannya tuh. Diklik kanan. Klik kiri, diklik kiri. Digeser-geser, diarahin ke tengah-tengah ini nih. Tuh, ini untuk melebarkan. Jadi misalkan di sini ada yang namanya agak panjang. Misalkan di sini ini ya. Misalkan judul itu agak panjang, misalkan di sini apa ya tadi itu. Nah, always fresh misalkan. Sini misalkan ya always di bawah sini ya. Mana tadi itu? Di bawahnya ya. Always fresh. Nah, ini kan kelebaran apa sih, terlalu sedikit kan ini kan. Ngelebihin freshnya tuh. Ngelebihin garis. Nah, ini untuk ngelebarinnya tuh. Nah, ini misalkan ini terlalu lebar, yang A-nya dikecilin. Nah, di sini nih barisnya tuh diingat A1, A2. Nah, di sini kita blok ke home lagi. Nah, ini untuk rata tengahnya di sini pilih tengah. Ke bagian ini home rata tengah 2 nih. Di blok dulu, di blok yang 2-nya tuh. Ini di blok. Nih, ini pilih tengah semua nih. Sama ini. Kalau misalkan ganti font ya sama, ini persis kayak ini aja. Kayak Excel, apa sih, kayak Word. Persis. Awal-awal kayak gini. Jadi di sini pilih lagi misalkan always fast. Sini koma ya. Always fast. Nah, di sini kan kayak gini. Nah, kita lebarin lagi coba ke sini. Nah, tuh. Always fresh, always fast. Di sini A1, A2. Ke Excel itu tuh kamu keluar sih soalnya. Always fast. Nah, di sini sales person ya. Nah, di sini sales person week 1, week 2 coba ya. Dilihat di sini B-nya tuh ada di B berapa? Di sini kan B-nya B4. Baris kolom B baris keempat. Dari sini kolom C baris keempat. Nah, dilihat harus sama. Di sini terus keempat ya. Berarti di sini sales person. Sales person. Nah, untuk pindah itu tuh tinggal pencet tab aja, nanti pindah sendiri. Tab. Pencet tab. Ada di B, berarti week 1. Terus tab. Week 2. Nah, di sini kalau misalkan pengen cepet tinggal di blok aja, di blok, di copy. Nah, terus digeser ke sampingnya, di Ctrl V. Nah, tuh. Terus di sini diganti week 3, week 4. Dilihat ininya ada di E baris keempat. Diketik Marsha di sininya tuh. A ke 1.
Terus ini A kedua. Baris kolomnya tuh harus tahu. Udah. Untuk kayak gini udah. Nah, kalau udah kita percepat aja ya. Nah, bentuk kayak gini. Dibikin. Dilihat di sini ada fast Karim itu di A, yang week 1 itu di B, C, D sampai E. Nanti sampai 8. Dolarnya itu pakai angka 4 ya, shift 4 tuh. Nah, sini misalkan fast Karim ya. Fast Karim. Nah, tab terus shift 4. Misalkan 50. Kayak gitu. Shift pakai shift tuh. Nah, di sini misalkan itu di rata tengah lagi. Sampai 8 ya tadi tuh. Rata tengah, ini rata tengah. Nah, tuh. Terus di sini Bruno Mars, Michael Scott. Oh, ininya Bruno Mars, Michael Scott. Scott ini tuh. Kayak gini deh guys. Scott terus Elon Musk ya. Nah, kayak gini. Dilihat letaknya, baris kolomnya ada di mana. Udah, kalau ketik sih tinggal asal ngetik aja. Nih, dilihat lagi nih yang baru masuk nih. Di sini yang A itu kolom namanya tuh. Ini kolom E. Nah, yang ke bawah itu baris. Nah, di sini ada di yang week 4 itu berarti kolom E baris 4. Kalau Excel itu wajib tahu itu baris kolom tuh. Soalnya penting itu buat rumus. Nah, ini 50 semua ya. Nah, misalkan ini 50 kita copy aja berarti. Copy terus V, copy terus V, copy lagi V. Nah, di sini week 2-nya kita lihat lagi di sini 100 ya. Di sini dolarnya shift F4 100. Ini shift F4. Nah, kalau ngetik tuh diklik 2 kali ya di sini ya nih sampai muncul ini nih. Terus di sini shift 150. Di sini kita shift F4. Di sini 200 ya yang terakhir. Hapus dulu. Shift F4 200. $150. Nah, kalau udah tuh tinggal di copy aja. Di sini di copy V. Kalau ditarik tuh ke samping ke bawah sini nih, coba. Kalau mau cepet ditarik aja, ditarik. Nah, ini nih, kan ini kan ada tanda plus tuh di samping ini nih. Ditarik ke bawah. Nih, lihat ke depan, lihat ke depan. Nih, sini kan ada tanda plus kayak gini. Ditarik ke bawah. Tuh. Yang penting nilainya tidak berubah. Kalau pengen ngapus di blok.
Di blok terus pencet delete. Nah, ini kan udah kehapus tuh. Lihat ke depan, lihat ke depan. Nah, ini kan kalau narik nih ya, nge-copy mau cepet tuh ditarik ke bawah. Yang penting nilainya tidak berubah. Nah, kalau pengen ngapus ya tinggal di blok aja, terus pencet delete. Tuh. Udah ditulis semua kayak gini. Namanya tuh disesuaikan dulu, ada sampai berapa, jangan ngasal, harus sama. Ini golongannya Marsa nih. Dolarnya tuh harus dikasih ya, shift F4. Shift 4. Anggap aja betul lah. Nah, kita langsung ke ini. Rumus total ya, bentar. Nah, kita pakai di ini kolom 4 rumus total. Di sini tulis total. Nah, di sini sama dengan kita blok dari sini sampai sini. Tadi itu apa tuh? Ditambah ya. Sama dengan B5, diklik B5-nya. Terus pencet tambah tuh berarti shift. Shift-nya tetap ditekan ya. Ditambah ini, ditambah plus lagi, di plus lagi, pencet ini. Jadi shift-nya tetap ditekan, terus ditambahnya tuh di sama dengan tuh. Terus tinggal enter aja. Shift. Ini kan ditekan shift. Terus pencet tambah di keyboardnya tuh ada tambah. Ini kan sama dengan dulu. Nih ulang. Ini kan ditulis total udah. Terus sama dengan. Nah, terus tekan shift. Nah, terus diklik yang F5 tuh, B5 di ini. Kan udah tuh, ada B5 muncul. Jadi kan baris kelima, kolom B. Nah, terus pencet tambah. Di sini ada tambah kan, ada keyboard tambah. Keyboard tambah ada nggak di sini nih? Tuh, keyboard tambah. Nah, terus ditekan shift-nya tetap, terus keyboard tambah lagi. Digeser lagi. Terus enter. Tuh, totalnya muncul $500 totalnya. Kalau udah ditambah semua totalnya pas. Shift-nya tuh tombol shift-nya tuh jangan dilepas. Shift jangan dilepas, terus tambah, digeser lah aja, diklik-klik aja angka yang ininya nih. Nah, di sini kan udah nih. E5 plus C5, D5 and E5 and hit enter. Nah, ini nih kolomnya tuh harus tahu. Ini B5, berarti nih lihat ke depan nih. B5 itu apa disebutannya? B5. Kolom baris 5. Nah, iya tuh, kayak Hafiz tuh betul. Nah, C5. Nah, iya. Ini kan D5. D5 apa? Yang lainnya D5. Kolom D baris 5 itu angkanya apa? Nih kolom D. Nah, iya baris kelima. Kan tahu tuh. Harus tahu ininya nih. Jadi kan kalau di blok tuh tahu. Nah, ini Marsa kolom E baris kelima apa isiannya? Nah, iya kayak gitu. Harus tahu. Nah, ini kan di total tuh hasilnya 500 tuh. Excel, there's something software is called the stat. Hah? When you have Zoom, you haven't heard the bottom. Tinggal enter aja sih. Tuh, ini kan kalau udah selesai tuh tinggal di enter aja tuh. E5 kan udah selesai tuh. Tinggal di enter aja. Nah, terus kan nanti kan di sini di blok nih. Kita beri cepat. Nah, ini sama dengan
sum pakai apa ini sum? Rumusnya sum. Coba pakai rumus sum ya. Terus di blok. Di sini sama dengannya sum. Di yang bawah nih sama dengan sum. Terus kita blok. Tekan shift-nya ya. Jangan tekan shift berarti. Sum. Ada lagi di sini. Dalam kurung. Shift dalam kurung. Nah, terus dicoba ya dari sini di blok sampai sini. Sum ya, kan sama dengan. Terus diketik sum. Ini ulang nih. Ini sama dengan. Karena ada tulisan nih, sum. Tuh, terus di shift, pencet shift dalam kurung. Angka 9 dalam kurung. Nah, terus kita blok dari 50 sampai 200. Terus dalam kurung lagi, buka tutup, dan terus enter. Nih lihat nih. Ini nih rumusnya nih. Di formula bar nih. Sama dengan sum, terus ini di blok sampai sini. Terus enter. Buka kurung, tutup. Bisa nggak? Bisa kan? Gampang kan? Nih ini nih. Sum sama dengan sum. Di shift. Terus angka 9 kan buka tutup tuh. Terus di blok dari ini nih. Di bloknya shiftnya jangan dilepas. 5 dari B ini sampai sini. Sampai 200. Iya, dari ini nih ya, dari week 1 sampai week 4 tuh di blok. Terus ditutup kurungnya tuh pakai angka 9 lagi. Di shift tetap. Terus enter. Nanti hasilnya tetap 500. Yes. Udah kan? Udah belum? Nah, auto sum ya, coba lihat ya. Tadi itu rumusnya apa tadi? CTRL-S shift sama dengan plus. Nah, kita coba ya. Auto sum ALT plus. Jalan lagi ini rumusnya. CTRL plus shift. Coba dilihat. Udah belum sumnya tuh? Goblok. Anak tolol di sini nih, lihat nih sama dengan. Ditulis sum, udah belum? Shiftnya tuh ditekan. Dibilang shiftnya ditekan, buka tutup. Angka 9 buka tutup tuh. Shiftnya masih tetap, jangan dilepas. Ini dia dari week 1 diklik sampai sini. Terus angka 9 lagi, angka 0 maksudnya. Tutup. Nah, itu kan udah tuh buka tutup tuh. Enter aja selesai. Kurang kayak gitu doang. Buka tutup kurungnya tuh harus pas, jangan asal-asal. Udah. Ini Cinta sih gimana tuh? Nggak ada apanya. Jadi gini Pak, yang Mana sih?
Kamunya tuh aduh. Lihat ininya tuh apa tuh? Kamu rumusnya tuh gimana? Naruhnya tuh. Tuh, dua sama dengan. Tuh, dua. Kamu masukinnya rumusnya tuh gimana tadi? Ya, masalah ya. Kamu udah. I hit Alt and the equal key. Yep. And when I do that, ALT plus sama dengan ya, coba. Di blok ALT plus tadi itu apa sih? ALT plus sama dengan, bisa nggak? ALT plus di blok dulu. Di sininya nih, di blok dulu. Terus tekan ALT plus. Udah kan? Udah belum? Di blok semuanya sampai 200, terus ALT plus. in our rhythm, one of those tools is called totals. Nah, yang cara terakhir tuh ini. Di blok ininya, di blok sampai 200. Nah, di sini ada logo ini, dipilih. Terus masuk ke tools. Terus di sini pilih sum. Jangan total lah. Masuknya kemana ya? Nah, sum yang ini berarti, sum yang kuning. Di blok pilih sum yang kuning berarti. Udah. ALT plus kalau itu tuh. Iya benar Pak. Ngomong benci apa? Terus dari mana Pak? Bisa. Iya. Yang bawahnya di blok lagi. Dari itu ngebloknya dari sini ke mana? Nah, itu yang warna ini enggak lepas. Nah itu logo itu dipilih tuh. Itu yang tengah tuh, yang di tengah. Pas, itu. Ya, aku nggak bisa baca nih, udah jelas banget. Jadi yang sum kuning. Nah, yang berapa? Pilih sum kuning. Udah kan, tuh. Nah, udah kan sum kuning udah ya. Nah, kita masuk ke sini. Kita ke ini, Mbak, ditambahin ya, total average min max con. Ini baris ke B10 ya. B10 sampai ini, min total average min max con B10 di sini berarti. Total min max, sini count, average dulu ya. Average dulu, habis total average.
average. Total, average, min, max, con. Udah. Di B10 ya, udah. Ini kita rata tengah lagi. Kita anggap udah aja. Nah, di sini sum total tuh berarti sum sama ini nih, di blok semua. Di sini di samping total sama dengan sum. Di shift kurung buka, terus di blok dari sini sampai sini, kurung tutup. Dari sini sampai sini. Dari B5 sampai E8. Terus enter. Nah, itu tuh. Lihat ke depan tuh. Total E5 sampai E8. Terus enter juga. Samping total loh. Di bloknya tuh dari situ sampai situ. Ditulis dulu sumnya sama dengan sumnya ditulis sumnya blok. Ditulis dari samping total lu dilihat yuk. Iya betul. Udah. Bentar. Nah, totalnya 2000. Nah, kalau average itu berarti sama dengan, lihat lagi di sini. Average rumusnya dari sini. Dari B5 sampai D7 ya. Hasilnya 125 coba. Average. Nah, ini nih. Average. Dari B5 sampai D7 dari sini kurung tutup sampai Michael Scott B5 sampai D7 sampai Michael Scott aja, coba hasilnya 125 100 ya. Dari B5 D7 bener aja, kok hasilnya 100 ya. Week 4. Find me that Oh, number. ini sampai E8 ya. Chat. Berarti sampai semua lagi ini berarti. Semua lagi berarti. Semua lagi berarti ini. Hasilnya 125. Terus min berarti sama, ini berarti rumusnya sama dengan min kurung buka semua lagi, enter. Terus max berarti sama dengan max dari sini berarti sampai sini, P5 sampai E8 sama itu, dari ini sama semua dari sini sampai sini. Kita percepat ya. Nah tuh hasilnya maxnya 200, minnya 50. Nah, maxnya 200, minnya 50. Countnya juga sama ya, sama dengan count. Dari sini sampai sini. Terus buka, enter. 16. Rumusnya tuh min, max, count. Persis kayak itunya. Kalau total itu sum. Shift-nya tuh inget-inget, jangan di itu, yang dilepas. Sama. Nah, di sini kan ada totalnya 2000. Jadi di sini total 500 tambah 500 100. 500.000 ya. 1000 ditambah ini. Kan 2000. Pas tuh. Nah, di sini rata-rata dari 50 sampai 100 rata-ratanya itu 125.
Nah, ini nilai terkecilnya berapa? Nilai terkecil kan 50. Nah, ini nilai terbesar, berarti kan 200, pas tuh. Nah, kalau kon itu jumlah ininya. Di sini kan ada 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 kan 16. Sama semua. Dari sini nih. Tuh. Rumusnya doang yang beda tuh. Udah kan gampang kan kayak gitu-gitu aja. Yes. Udah kan? Bener. Bener kak. Ya. Ada momen yang mau gimana? Kenapa? Ini juga bisa pakai insert function ya. Kita skip aja insertnya. Nah, ini masuk ke det. Sini bagian det tuh di E sama ini. Oh, ini di blok dulu ya. Ini di blok sampai sini. Kita masuk ke bagian ini, ke insert. Bukan insert ya. Di sini nih, bagian ini all border. Pilih all border. Ke bagian ini, bagian yang kotak-kotak ini. Pilih all border. Nah, kalau all border kan berarti di sini kan ada kotak-kotaknya semua nih. Di sini kita tulis det ya, det sama dengan, terus di sininya di sini sama dengan today, enter, bukan enter, today apa nih? Today kurung buka kurung tutup. That go ahead and pop play. Today kurang buka kurung tutup. Di sini ada di F ya, today-nya ada di F. Today kurung buka kurung tutup, enter. Nah, ini tanggalnya tanggal sekarang 27/05/2025. Nah, terus lanjut. Udah sampai sini Marsa? Udah. Itu belum tuh. Rumusnya tuh. Now that we have sales persen goal 500 ya, ditambah coba di sini. Sales persen goal 500. Di sini sales persen goal ada di mana ini? Di sini lah. Nah, ini diketik di sini sales person goal. Di sininya F-nya $500. Udah, ini udah ditulis. Yang ini. Udah ditulis belum ini? Today. Udah. Misalnya person goal ini nggak pakai rumus kalau ini sih. Sini goal meet sama dengan goal meet
Rollmate apa tadi? Rollmate tanda tanya. Tanda tanya ini pakai rumus if, berarti ini dikunci ya, F5 terus lebih besar dari F2 dikunci terus PF terus ditarik ke bawah. Ditulis misalkan ini ya, kayaknya sih kayak gini nih, ini sama dengan if kurung buka terus F5 tuh ada di sini. F5 terus di sininya lebih besar dari sama dengan, nah di sini F2-nya dikunci ya, shift F2. Dikuncinya tuh FN lah, FN F2 deh kayaknya sih. FN F2. Enggak sih. Shift FN F2. Enggak kekunci sih. Sama. Nggak kekunci sih. Nilai ininya kekunci harusnya. Nggak kekunci ya. Harusnya nilai ininya kekunci ya. Kekunci tuh biasanya sih pakai FN. Kumpul fangas ya. Nggak kekunci ya. Nah ini kan F2. Nah terus X to F7 to F8. That way I'll compare the correct cells. And in order to do that, I simply add a $sign around the F and a $sign pencet dolar deh. around the Manual berarti dolarnya. Dolar F dolar 2. Manual berarti dolar F dolar 2. Harusnya sih bisa kekunci pakai harusnya sih bisa kekunci pakai ini apa sih, pakai FN tapi nggak itu ya. Ketik petik ya, ini petik 2 ya. Petik 2 tuh pakai shift petik 2 terus P terus petik 2 koma terus F
ketik lagi F, ketik lagi. Nah, terus tutup. Enter kalau udah. Bisa nggak? Nah, P kan. Kalau P itu berarti betul. Terus ditarik ke bawah. P semua. Ditarik ke bawah. Kenapa P semua betul? Karena P itu berarti nilai yang betulnya ya. Nah, ini kan rumusnya kan jika betul itu, jika nilainya 500, maka hasilnya P. Hasilnya P semua. Nih, if F5 ininya F2-nya dikunci. Jika nilainya betul, maka hasilnya P. Itu tuh rumusnya kayak gitu. Jadi kalau di atasnya kamu nilainya 200, nanti ya hasilnya itu nanti kelihatan. Ini misalkan di sini salah expressionnya kita ganti ya. F2-nya di sini kita ganti ya. Misalkan di sini kita ganti. Enggak, emang manual. Nih. Apa tadi Pak? Saya bikin juga. Pak. Petik dolar ini terus. Harus sama. Enggak, di sini kan F2 betul ini F2 nih di sini harus. Kalau yang di situ pakai apa gitu. Ini itu nilainya dikunci tuh bukan pakai sini ada dolar. Coba aja. Kak, ini kalau misalnya cahaya komputer yang melibatkan gimana? Sama apa ya? Ini maksudnya kan ini cahayanya ada di mana, Kak? Dari itu yang dari layar itu. Ini Pak, ini apa di sini? Belum kita kemudian Itu maksud dolar. Nah, coba kita ini ya. Kita ganti di sini 500-nya ganti jadi berapa gitu. Misalkan di sini ganti 700. Hasilnya nanti yang di bawahnya berubah tuh. Nah, ini kan yang atasnya kita ganti 700 ya. 700, maka di sini yang bawahnya pasti otomatis ganti F semua. Kenapa F? Karena dia nilainya bernilai di bawah angka 500. Di atas angka 500 maksudnya bernilai salah. Kan tujuannya kita kan di sini nih ya. Sales person goal itu angka tujuan, angka apa sih? Gajinya kan $700, sedangkan kalian dapat gajinya tuh ya cuma 500, kan tidak sama tuh. Nah, karena tidak sama, maka dia hasilnya F, false. Nah, kalau di sini ganti ya jadi di bawah 500, coba 300 ya. Hasilnya P. Karena dia udah melewati lebih besar dari tujuan. Nih, dilihat rumusnya nih. Di sini kan ya F5. Kan total tuh angka tujuannya, angka apa sih? Angka hasil ininya kan 500. Sedangkan nilai yang dituju kan 300, berarti kan lebih gede nih, gaji kamu lebih gede dari aslinya kan, maka hasilnya P. Hasilnya P. Nah, sedangkan kalau di sini gaji kamu di angka 800 misal,
Atau ini 550 deh, misalkan di sini 550. Kan ini kan pasti kan lebih gede nih gaji tuh dari angka gaji asli. Nah, hasilnya F semua. Hasilnya di bawah standar. Udah betul nggak F semua belum? Nah, ada F semua. Coba yang atasnya diganti memang betul nggak? Keyakinan berapa atau apa? Ini beda. Itu coba yang atasnya. Tuh itu salah itu 550 berarti kamu nggak bakal lulus ya. Ah. Enggak itu kan itu 550. Nah, harusnya hasilnya F. Wih, aku suka. Kayak ini kamu yang ini gimana? Rumus P-nya sudah lulus. Ini yang Bapak kasih. Enggak, kalau yang atas betul rumus P-nya itu enggak ini. Rumus P-nya salah. Rumus P-nya salah. Rumus P-nya salah. Coba. Apa? Rumus P-nya salah. Coba lihat apa ini. Tuh, lihat itu rumus P-nya tuh. Ada itunya tuh. Nah, ini Gundul 5 berarti gundul duit. Dolarnya tuh. Dolarnya tuh di Duit ini. nah di dolarnya tuh di samping duanya tuh ada di dolar. Nah itu tarik yang tuh tarik ke bawah. Biasanya asli cuma kecil. Nah itu baru betul. Nah yang ini coba diganti 300 coba yang namanya. Ini diganti 300. Bisa langsung diganti 300. Hasilnya apa? Soal enter. Nah, itu kan tapi kan betul. Kalau rumusnya pasti berubah itu pasti betul. Jadi berubahnya otomatis. Di sini kita ganti ya jadi 350 misal P. Nah, itu kan hasilnya P tuh. Kita skip, lanjut. Nah, di sini first name. Nah, di sini ulang lagi ya di sini nih. Di sini di kolom B diklik nih. Kolom B klik kanan, insert. Hasilnya kayak gini. Nah, di sini di situ dikasih first name. Di samping sales person loh. C-nya juga sama ya, last name. First last berarti. Ada dua berarti ya. Di sini di kolom sini berarti insert lagi. Nah, tuh BC. Last first dulu ya. First insertnya 2 kali ya. First di sini last. Di angka C tuh di insert. Di sini di insertnya tuh arahnya tuh di sini, klik kanan insert. Ngarahinnya tuh di sini. Kalau kamu itu tuh di angka sini nih, kalau tuh. Ada 2 di sini, first sama last ditulis. Udah belum first last di sini? And I'm just going to start typing in the first names, not too many. Starting 2013 and up. Otomatis ya, coba di sini ya. Kalau otomatis coba lihat fast. Otomatis ya? Nggak otomatis ya?
Ini di sini otomatis sih. Itu pakai apa ya? When you start typing name, all that last name. Just to keep things short, I'm just going to put last and first actually. Let me go back there and just remove the names to keep things short. And I'm just going to start typing in the first names, not too many. Starting 2013 and up, when you start typing names like this, it's going to automatically try to help you. It's like, oh, you're splitting the first names up. Super useful. It's actually known as flash fill. Pakai apa ini rumusnya? Let me go ahead and do the last names too. Super useful. Wonderful. And just to resize everything. Kok bisa otomatis ya? Berarti pakai enam nggak? Pakai enam nggak? Gimana? Kalau ini chat fase. Buka. Fase. Jadi tulis D. Anak-anak pilihannya ada. Aku sepuluh. Gimana aja itu? Bisa Ya, nggak? lu otomatis Kak, ini udah bisa Kak. Udah bisa. Anak pilihannya ada. Ini bisa. Wah, gimana? Pas, ini langsung itu yang muncul lagi. Kok adanya yang cepat? Bisa ya. Nggak bisa ya berarti ya? Nih, coba di tangannya tadi dulu. Bongkar di tangan. Indonesia salah. Let me go ahead and do the last names too. Super useful. Tapi 2016. Ini beda ini Pak. Beda Excel ya? Iya, ini 2016 ini 21. Beda berarti. Anggap aja ini skip aja lah, udahlah, udah selesai lah. Hapus aja, hapus klik kanan, delete. Delete aja, udah sampai segini aja delete. Kalau nggak bisa udah, coba kita ini ya, kita blok dari sini. Nih di blok dari sini sampai ini, dari sini sampai C ya coba ya. Terus kita merger center coba. Rusak ya jadinya. Dari sini sampai D coba. Always-nya aja nih, always sampai D. Pilih margin center. Pilih merger center. Yang atasnya juga sama. Sampai D merger center.
Merge center tuh ngapus kolom-kolomnya ya. Yang apa? Kayak gini kak. Jadinya pas apa kan itu udah terus hilang. Nah, terus ini di blok ya, dari sini sampai sini coba. Di blok terus pilih all border. Yang atas ini di blok lagi all border. Di sini di blok rata tengah ya ini. Tengah. Nah, kita coba print. Hasil printnya kayak gimana? Hasil printnya fast food doang sih. Kita blok lagi dari sini sampai sini. Set print area, coba pack layout, set print area. Nah, kita coba print. Hasilnya muncul. Nah, tuh kayak gitu tuh. Fast food always fast. Kok nggak muncul sih itunya? Yang ininya. Call meet-nya. Ini di blok. Saya nggak bisa dibentuk sih Pak. Nah ini nih ya, di blok sampai H coba ya. Terus pilih set print area. Terus print. Muncul lah. Ininya nggak muncul. Langsung print aja, set print area. Langsung print aja. Di blok ini misalkan sini nih, misalkan ini orientationnya ganti landscape, terus set print area. Mana pilihannya tuh? Nggak ada sih. Kan tinggal di blok aja, terus set print area. Langsung print aja di sini print. Tuh, hasilnya tuh. Satu-satu, jangan dulu atasnya doang. Ini tadi di mana ini? Is
pengaturan ininya harus bukan bahasa lainnya. Pengaturan di Excel sama ininya kayak begitu sama. Ya, sudah kita minimal 2016. Jangan apa tanggal. Todai pakainya tanggal tuh. Tinggal di blok aja gitu. Todainya bukan ini, Mahmud. Sama dengan todai kurung buka kurung tutup. Aduh, penmiannya Udah selesai, di save. save. Save aja, save. Kontrol. Ya. Ini harus jam. Baca doa sok.